AI itu adalah proses ini ya, abstraksi ya. Dasarnya itu gimana kita bikin mesin supaya bisa niru kayak manusia. Orang akan lebih suka nanya ke ChatGPT kalau ada dibandingkan ke Google. Kenapa? AI etika itu selalu reserve bahwa kita nggak bisa percaya AI karena kita nggak tahu sebenarnya motivasi atau pikiran dia itu sebenarnya apa atau sengawur apa gitu. Challenge itu di semua bidang, termasuk bidang yang rahasia. Dia harus keep rahasia harus. Tapi semuanya terbuka. Jadi mungkin yang terbuka itu belum tentu benar. Tapi dia nggak bisa mengungkapkan kebenaran karena rahasia. Halo sahabat OMB, obrolan Jumba. Halo sahabat OMB, ChatGPT dan Artificial Intelligence AI, dan hari ini kita bahas dengan Dr. Andri Alamsa. Halo, selamat siang. Dr. Andri, Associate Professor Telkom University. Ya, betul. Nah, saya sebenarnya pingin juga ngulasnya lebih fundamental nih. Ini dari matematik apa ini? Menarik, langsung ditodong matematik. Jadi kan AI itu adalah proses ini ya, abstraksi ya. Dasarnya itu gimana kita bikin mesin supaya bisa niru kayak manusia. Ya. Berarti kalau niru manusia itu cara pikirnya kayak manusia. Sedangkan di otak manusia itu banyak sekali neuron atau saraf itu, mengenali pola-pola. Ini Mas Meldi atau bukan, ini mobil atau truk gitu, ini anjing atau kucing. Itu kan banyak inputan nih. Wah, inputan itu sensornya diterima, kemudian direpresentasikan jadi matriks, ya matematik kan. Diperhitungkan kecil-kecilnya, direpresentasikan di ruang vektor. Nah, nanti diagregasikan. Agregasinya banyak poin-poinnya sampai akhirnya secara keseluruhan kalau bentuknya kayak gini itu anjing, kalau bentuknya kayak gini itu kucing. Nah, itu AI untuk ngenali ya, tapi kan manusia kan fungsinya banyak nih, mengenali, melakukan interaksi ya, membantu dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu dasarnya gitu. Ya. Nah, ini pembahasannya lebih ke neural pastinya ya. Dasarnya AI yang sekarang sebenarnya AI itu besar ya. Besar ya, oke. Besar. Coba ya. Dibahas, ini seru nih. Jadi AI itu kan tujuannya bikin mesin yang bisa berpikir, bertindak, berinteraksi, bekerja seperti manusia. Tapi dengan dikurangi biasnya, dikurangi malesnya, dikurangi capeknya, jadi dia nggak pernah capek. Ya gimana kita bikin mesin supaya kayak manusia? Jadi kalau saya tanyain, dia bisa jawab, bisa ngerti konteksnya. Nah, ngerti konteks itu adalah kecerdasan yang dicari-cari orang. Nah, kebetulan AI banyak, robotik itu termasuk bagian dari AI. Tapi yang paling berkembang besar saat ini adalah yang namanya machine learning. Nah, kita ajarin mesin supaya berpikir ya. Machine learning yang paling berkembang juga, yang paling canggih, itu adalah neural network dasarnya. Nah, gitu. Jadi ceritanya panjangnya seperti itu, Mas Beldi. Ini asbabun nuzulnya gitu ya. Iya, jadi supaya paham ya ceritanya jauhnya gitu. Dan di sini. Nah, kalau kita masuk ke ChatGPT ini di sebelah mananya nih? Jadi AI itu sebenarnya udah lama, tahun 60-an, tahun zamannya Alan Turing itu juga mulai AI, dia ngomongnya AI, tapi kan masih pakai kode, pakai mesin kayak Morse gitu loh ya. Terus kemudian zaman pakai komputer besar, pakai disket. Neural network juga udah ada, cuman datanya nggak banyak, Mas. Nah, itu problem pertama, komputernya mahal dan datanya nggak ada. Kemudian sekarang mulai tahun 90-an itu datasetnya nggak ada ya? Nggak ada ya. Tahun 90-an, lupa saya 90 berapa gitu ya, si trio computer scientist yang terkenal dapat Nobel juga, Nobel Computer Science. Dia
pertama kali ngenalin tulisan tangan, Mas. Kalau ini angka 1 dan nulis 1 itu dikenalin, oh itu 1. Itu revolusi tuh. Saya nulis 7 gitu, itu 7 dikenali. Nah, berarti kan itu dia bikin algoritma yang mengenali gambar. Gambarnya itu tulisan. Nah, kemudian setelah itu berkembang algoritmanya, namanya machine learning tadi itu menjadi deep learning karena neural networknya itu deep ya. Berlapis-lapis ya, layer-layernya sangat banyak ya. Nah, terus berkembang, tapi selama berkembang itu tidak pernah masif, Mas. Tidak pernah orang biasa itu pegang. Harus orang yang bisa ngoding. Orang bisa download, bisa bikin programnya. Nah, makanya belum meledak. Baru ChatGPT bisa dipegang orang banyak. Nah, ChatGPT itu adalah turunan deep learning yang namanya model transformer ya. Itu nama model lah ya nanti. Nah, baru public masif crowd semuanya bisa akses dengan murah, dengan gratis ya, walaupun ngeheng-ngeheng. Dan jadilah terkenal. Jadi ChatGPT itu adalah salah satu perwujudan dari AI itu. Gitu. Yang orang awam pun bisa pakai gitu. Bisa pakai dengan mudah, ada interface-nya kan. Selama ini kita sudah ngenalin ya AI, ngenalin plat nomor mobil, itu kan AI juga. Tapi kan mesinnya di kantor polisi atau mesinnya di mana, publik ya nggak bisa pegang langsung, jadi feelingnya nggak dapet gitu loh. Sekarang ada mesin, saya tanya, saya ajak ngobrol, dia bisa jawab. Bingung kan orang, ini otaknya di mana ini? Nah, itu adalah salah satu perwujudan AI. Oh, ternyata kalau dia sudah pinter, sudah bisa bertindak sebagai manusia, namanya kecerdasan buatan itu. Kalau saya menjawab dan saya tidak bisa membedakan dia mesin atau manusia, berarti dia pinter. Dia maksudnya AI. Gitu ya. Pada tingkat sekarang, akurasinya gimana, Mas Andre? Jadi ini kan ada kurva gini, saya pernah lihat kurvanya. Kata orang masih di sini, belum nyampe sini. Ya, gitu. Betul. Jadi different domain, different problem. Kalau saya tanyain tentang politik ya belum tentu pinter-pinter banget. Tapi kalau saya tanyain, temenin saya ngobrol dong, ya mungkin juga bisa. Bisa ya. Saya punya komplain ke bank gitu ya, terus banknya bikin ChatGPT buat terima keluhan. Oh iya ya. Misalkan ya. Bisa gitu ya? Iya bisa. Jadi banknya kan problemnya gitu-gitu aja. Paling orang kehilangan kartu. Itu kayaknya berguna banget tuh. Nah, itu namanya chatbot. Chatbot itu selama ini sebelum ada ChatGPT, orang itu capek ngobrol sama chatbot. Bener gak sih? Di HP kan nanya. Ada, tiba-tiba jawab dia. Jawabnya gak nyambung gitu ya. Atau frustasi lah kita. Nah, sekarang nggak. Saya tanya tentang kartu saya hilang, gimana caranya? Oh, caranya begini. 1, 2, 3 gitu. Saya ini lupa PIN. Oh, Anda harus begini gitu. Jadi ini merevolusi karena selama ini misalkan contohnya bank. Kalau saya kehilangan PIN, baca nih FAQ. Saya kehilangan ini, baca males kan orang baca. Males. Mending saya tanya, jawab. Bantu saya gimana? Dia suruh nyari sendiri. Cariin. Nah, gitu. Nah, ini orang kan bilang disrupsi, Mas. Ini disrupsi. Disrupsi luar biasa. Let's say selama ini saya nyari, let's say siapa? Andri Alamsyah misalnya. Gak ada saya di ChatGPT, coba. Gak ada. Gak ada, belum lengkap gitu kan. Jadi gini, kalau saya nyari Bang Armedi ada loh, lengkap. Armedi Mahzar gitu ya. Filsuf Islam dari ITB gitu. Ada. Karena datasetnya itu sampai 2021 September, Mas. Masalah dataset. Jadi kalau saya nanya Andra, ya bisa juga dia jawab ya. Cuman orang akan lebih suka nanya ke ChatGPT kalau ada dibandingkan ke Google. Kenapa? Karena ke Google kita ada langkah untuk menstrukturkan Andri Alamsyah itu siapa, lahir di mana, kerja di, walaupun ada CV ya. Tapi kalau kita nanya ChatGPT itu lengkap, Mas. Publikasinya apa, kekuatannya apa metodologi yang digunakan di masing-masing publikasi, lengkap sekali. Jadi itu memotong waktu orang mencari informasi dan signifikan kalau besar. Ini mendisrupsi apa? Sebelumnya apa gara-gara ini yang ini punah kan gitu ya ceritanya gitu ya. Betul. Jadi kita ngobrol use case dulu ya. Use case.
ChatGPT yang pertama itu mampu melakukan review ya, kasih film, kasih buku. Mas Meldi malas baca buku, misalkan ada bukunya tentang Bitcoin protokol, saya malas baca, kasihlah reviewnya. Tulis sama dia, kurang, tambahin lagi. Mau 10 paragraf, bisa 10 paragraf. Nah ya. Akurasi oke. Ya oke. Karena bukunya udah established kan. Udah ada. Bukunya teksnya udah ada. Ya. Suruh review Forrest Gump, bisa sama dia ya. Karena filmnya udah ada ya. Terus yang kedua summarize. Review beda ya. Review itu sama ini ya. Kalau summarize itu mengecilkan, mengkompakkan. Ya, mengkompakkan. Kemudian suruh dia menjerit idea, bikin novel, bikin masakan, bikin plan buat lari, bikin saya mau wawancarai Andri Alamsyah. Kira-kira saya harus nanya apa buat Andri Alamsyah? Dia keluar itu? Keluar, Mas Meldi gak usah pikir-pikir. Ditaruh di sini aja dia. Iya. Saya bacain aja gitu ya. Iya, tapi masalah bagus apa enggak kan nanti Mas Meldi yang lihat nih. Revisi juga. Mas Meldi cocok nggak ini ditanyain ya. Konteks juga ya. Konteks juga ya. Kemudian dia disuruh ya kalau nulis ya, generate essay, generate tulisan ya, mau melihat sentimen suatu masalah kayak panjang banyak gitu ya. Sentimennya apa? Misalkan gini, saya punya bisnis saya hotel gitu. Ada orang nge-review hotel saya malas jawab. Bikin ChatGPT suruh jawab. Ya, ChatGPT suruh jawab. Bikin email suruh jawab email. Bikin tweet tentang suatu hal, suruh dia bikin tweet di Twitter. Bisa itu, Mas. Ya. Bisa ya. Nah, nanti masalah pertanyaannya adalah bagus nggak? Balik lagi. Ada yang bagus kalau domainnya dia jago. Ada yang nggak bagus, misalkan domainnya spesifik ya, misalkan tentang sains yang sangat spesifik, mungkin matematik juga mungkin dia nggak akan jago. Apakah Tuhan ada itu jawab nggak sama dia? Tapi panjang pasti jawabnya. Menurut sini gitu ya. Dia akan jawab gini, saya nggak punya opini. Oh ya? Saya akan berikan fakta. Gitu ya. Seru juga ya. Gini, suruh opini dia nggak bisa. Opini nggak bisa. Ya, cuman dia akan ngasih fakta-fakta kayak gitu ya. Itu use case-nya, Mas. Jadi Mas bisa lihat banyak sekali tadinya pekerjaan manusia itu, contohnya ngisi di Excel gitu ya. Itu bisa diisi juga sama ChatGPT ya. Jadi banyak sekali pekerjaan manual yang kita lakukan dan habis waktu mikir itu tereduksi. Bikin slide. Tereduksi ya. Ini kalau di akhirat malaikat nanya nih enak nih ya. Jadi pertanyaannya gimana? Apa yang kamu lakukan? Saya berproduktif, Pak. Saya dibantu mesin, sekarang banyak kerjaan saya. Enggak, malaikatnya yang pakai ChatGPT orang ini gitu. Iya. Bisa aja kan. Langsung kelihatan gitu ya. Ya, secara ini ya, secara kulit-kulitnya itu fiturnya itu ya. Cuman kan kita balik lagi ke hakikat mesin dan manusia. Jadi kalau kita balikin ChatGPT dan AI yang lain itu membuat manusia menjadi super. Iya. Nah, jadi tadi saya bilang di awal ya Mas Meldi, bisnis kreatif nggak bisa mengindustrialisasikan kreativitas. Nah, masalah scaling ya. Scaling nggak mungkin bisa. Apalagi contohnya seniman-seniman ya. Seniman-seniman itu kan rata-rata ini karya saya gitu ya. Ini sentuhan saya mulai dari nol saya buat. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau main scalabilitas, industrialisasi itu nggak bisa. Jadi kita harus ada jump startnya di depan itu. Ide dulu gantilah warnanya. Ide dulu kayak chat, kayak podcast. Ide dulu rubahlah itunya. Tapi kan cycle-nya cepet ya. Nah, itu kalau kita main skala masif, industrialisasi, apalagi saya bilang kemarin personalisasi. Cocok sekali karena sudah setiap orang itu dipersonalisasi dengan mesin-mesin ini gitu. Ini domain, kita tadi ngobrol domain ya. Domain ya. Domainnya yang paling revolusi nih yang bagian apa nih nantinya nih? Jadi sektor lah. Sektor ya. Hampir semua. Hampir semua nih
edukasi, pendidikan. Pertanyaannya sekarang, gimana saya ngajarin mahasiswa, kemudian saya ngasih tes dan mereka masih bisa lihat ChatGPT. Bahkan saya pun membuat soal, saya suruh ChatGPT bikinlah soal essay tentang blockchain, introduction to blockchain, dibuatkan dan dikasih jawabannya. Multiple choice, kasih ya. Jadi artinya gini, cara di pendidikan, cara ngajar ke mahasiswa juga beda. Nggak bisa mahasiswa kalau mau nguji itu suruh bikin essay, karena dia akan cepat sekali mengambil dari ChatGPT dan bahasanya bagus. Jadi nanti tuh ujian tuh harus kompre, ada hadapan wawancara. Nah, interview. Nah, jadi ini big problem, karena kalau saya biasa mengecek tulisan mahasiswa, tahu sendiri Mas Meldi dosen kan ya, pasti kacau kan, logikanya kacau. Nah ini selalu bagus Mas. Nah, kalau bagus tuh rugi apa? Curiga kita. Ya itu pendidikan ya. Kemudian suruh saya mau belajar blockchain atau saya mau belajar AI. Apa saja yang harus saya lihat? Dia akan bikin, lihat video ini. Oh ya? Iya sampai gitu. Ya, jadi cara belajar direvolusi. Ya, kemudian ya mungkin nanti dosen nggak perlu kita, nanti jadi podcaster, ganti profesi. Nah di bisnis, apalagi bisnis, interaksi, nulis email, komunikasi, ide, generate semua. Seni juga ya, lukisan bisa ya? Lukisan, jadi ada bagian ChatGPT itu nggak bisa gambar. Dia bilang, buatkan saya sesuatu ide. Oh ide ya. Dia bisa nulis ide. Ide itu dimasukkan ke aplikasi lain. Ada namanya text to image. Oh ya. Ada Midjourney, ada Stable Diffusion, ada DALL-E, banyak. Kerjaannya membuat gambar. Ini keluar tuh? Keluar. Nah ini ada satu profesi yang lumayan terdisrupsi, fotografer Mas. Habis ini. Fotografer ini Furkon habis ya, mana Furkon? Habis. Fotografer kayak gini, misalkan saya minta foto laki-laki di depan piramid. Nah, kan dulu ada namanya stock fotografer tuh. Atau piramid saat sunset. Ya, kita harus ke sana motret. Sekarang dia punya foto piramid, dia punya foto sunset, digabungin. Dia ada datasetnya ya? Ada, dia tahu ini piramid, ini sunset, ini orang lari di depan piramid, orang lari depan Monas, gabungin dan gabungin bukan gabungin, dia gambar ulang dengan pola yang sama dengan foto yang itu. Dengan komposisi yang beda-beda. Jadi kalau kita nanya, ada cewek lari depan Monas, banyak banget tuh pilihannya, tinggal pilih itu. Kalau dulu kan namanya stock foto, saya mau ada Monas waktu malam, Monas ada orangnya gitu ya. Kita nggak perlu ke situ. Nggak perlu ke situ, dibuatkan sama AI. Jadi kita bisa bilang bahwa akan banyak pekerjaan menghilang ya. Ya karena itu ya kayak gitu ya. Tadi pendidikan udah pasti ya. Coba kesehatan atau apa? Oh iya, kesehatan jelas. Tapi kan pernah dulu kita ngobrol kan, kesehatan ini berbahayanya kalau dokternya pakai itu. Nah, jadi sebenarnya siapa yang tanggung jawab nanti kalau dia mati gitu loh? Iya. Ya itu AI etika ya. AI etika itu satu domain lain yang memang sekarang masih perdebatan. AI etika itu selalu reserve bahwa kita nggak bisa percaya AI karena kita nggak tahu sebenarnya motivasi atau pikiran dia itu sebenar apa atau sengawur apa gitu. Kan kayak ChatGPT itu kita bisa nulis. Saya kasih paragraf. Coba bikin paragraf saya lebih formal. Coba bikin paragraf saya lebih concise. Coba bikin paragraf saya lebih kreatif. Nah, level itu dia ngatur sendiri. Nah, kalau dipakai di kesehatan, kreatifnya berlebihan. Nanti obat-obat dicampur sama dia. Jadi itu bahaya. Jadi ini adalah satu aspek di kesehatan ini yang sangat harus hati-hati. Cuman kita nggak bisa menghindari bahwa manusia akan mencoba mencari informasi tentang kesehatan sendiri. Mereka akan decide sendiri. Dan mungkin mereka akan punya aspek-aspek yang mungkin sebanding dengan dokter. Karena knowledge-nya dibantu oleh ChatGPT. Nah kalau dokter mungkin sekolah beberapa tahun untuk tahu knowledge. Ini orang umum dibantu ChatGPT tahu knowledge juga. Nah jadi leverage knowledge. Ini knowledge-nya jadi terbuka ya.
jadi terbuka, orang bisa bantah itu loh. Lah iya, lah iya itu. Ya itu. Ya. Gitu Mas. Demokratisasi knowledge ya. Demokratisasi knowledge ya. Ini ya orang bisa apa saja gitu ya. Iya. Nah kemudian kalau kita lihat apa sektor, ini kayaknya ngebantu banget kalau sektornya militer kali ya. Gimana Mas? Kalau militer gimana? Intelijen apa gitu-gitu, ya kan? Iya. Karena ya kalau intelijen tahu ya nggak intelijen juga tahu. Ya, jadi membantu apa enggak itu? Jadi nggak ada lagi secret, nggak ada rahasia, ya kan? Ya. Dipakai untuk perang apa? Ya itu jadi yang saya bilang challenge itu di semua bidang, termasuk bidang yang rahasia. Dia harus keep rahasia harusnya. Tapi semuanya terbuka. Jadi mungkin yang terbuka itu belum tentu benar. Tapi dia nggak bisa mengungkapkan kebenaran karena rahasia. Bayang ya? Terus dia diserang. Kan begitu kan sosial media kita. Polisi sedang menyelidiki apa, ada kebenaran masih dalam penyelidikan, tapi nggak bisa diungkap. Di luar sudah ada teori gila. Gimana itu? Seperti itu loh, pesawat Malaysia MH370 gila nggak itu dulu? Yang pesawatnya hilang, ada dibilang diculik Rusia lah, ada yang dibilang dibajak lah, ada yang bilang kaptennya bunuh diri bawa mas murder, ada yang memang jatuh. Jadi liar sampai sekarang nggak ada jawabannya gitu. Nah kita akan ngelihat semakin gila karena orang akan mulai meng-create teori-teori baru dari data-data yang mereka generate, bahkan generate itu belum tentu benar. Kreativitas dari AI yang nempel ke kepala orang akan bilang, orang akan men-challenge authority, orang akan bilang authority itu tidak kompeten gitu misalkan. Padahal authority itu harus hati-hati ngeluarin informasi. Nah, ya itu kita kan lihat semakin banyak gesekan-gesekan kayak gitu, Mas. Saya kira ini menarik dipakai di pengadilan. Ya bisa juga. Ya, ini data set jaksa, data setnya pembela kan, masukin. Nanti hakimnya kagak baca lagi tuh, keluar hasilnya. Jangan kan hakimnya, bukan, mungkin penonton juga bilang, wah saya udah hafal itu hukum itu tuh. Ya, saya nanya ChatGPT gak usah ngapalin gitu. Kan hukumnya udah ada di sana, kitabnya semua di sana. Jadi misalnya ada semacam vending mesin gitu, masukin jaksa, masukin pembela, nanti keluar di kayak vending mesin gitu kan, Anda bersalah sekian tahun kan. A big problem dari AI itu adalah semuanya itu black box, Mas. Nah, jadi black box itu nggak bisa diurai dari mana gitu ya. Iya, jadi itu masalah kalau di pengadilan tiba-tiba pencuri sandal kasih 5 tahun, koruptor kasih 2 bulan, kan bingung kan. Jadi urean itu mesin learning yang aslinya itu bisa diurai pakai algoritma yang lama. Oh, masih bisa? Bisa yang pakai decision tree kayak gitulah. Kan bisa urai ya. Tapi begitu parameternya banyak, kompleks. Kita sudah nggak mikir lagi bisa mengurai apa enggak. Tapi yang penting yang dulu yang dipikirkan adalah akurat enggak gitu. Jadi kita nggak mikirin black box itu. Tapi begitu sekarang AI-nya sudah mikir ke arah generatif. Generatif itu kan generate ya. Jadi AI itu ada 2, Mas. Yang pertama itu diskriminatif. Diskriminatif itu ini kucing apa anjing, ya. Ini orang apa-apa. Ini. Yang kedua generatif. Generatif itu meng-create data yang similar dengan data lain, sehingga nggak bisa dibedain. Sehingga perilakunya sama. Jadi saya bikin misalkan Mas Meldi, misalkan saya ada foto Obama gitu ya, Obama video, suaranya Mas Meldi gitu, itu kan generate ya. Tapi jelasnya bukan Mas Meldi yang ngomong, tapi gimana kita mengenerate mulutnya Obama itu dengan kata-kata bahasa Indonesia yang dibuat oleh AI dan dengan suara Mas Meldi, gitu ya. Itu namanya generate. Generate itu fungsi utamanya menyamakan. Ya semakin sama semakin bagus. Meniru ya. Meniru. Nah kalau meniru kita nggak tahu lagi mekanisme di dalamnya. Nah itu yang jadi big problem. Kayak tadi orang dihukum nyuri sandal 5 tahun. Gitu. Bagaimana explanationnya? Belum tentu dia bisa jawab. Nah itu dilema atau paradoks. Dari sintaknya nggak bisa gitu tuh? Nggak bisa ya. Karena dia
itself ya. Ya, dia belajar sendiri. Belajar sendiri ya. Ya, dia belajar sendiri, mengkonek-konekkan sendiri. Nah, seperti itu Mas. Bikin pusing. Kemarin saya ngobrol dengan wakil dekan ya, Saiful Akbar. Oh Pak Saiful. Ya, dia cerita, nih Bolehan nih mau tamat nih, ada ganti yang baru katanya. Apa siapa? Bolehan yang 01. Iya. Itu katanya mau tamat katanya. Ya. Ada yang baru katanya. Maksudnya kuantum misalnya. Kuantum, coba jelas kuantum dulu lah. Kemarin dia nggak jelasin, dia cuma ngasih di ujung obrolan kita. Nih Bolehan selesai ada kuantum, dia bilang. Terus gimana? Sebenarnya saya nggak jagoan kuantum, cuma saya ngerti dikit-dikit lah. Okay. Jadi maksudnya representasi dunia itu kan 01, digital. Bahkan AI itu sekarang 01. Yeah. Dengan 01 aja sudah segimana canggihnya. Lihat, granularitasnya luar biasa. Yeah. Coba kalau nggak 01, 0 sampai 9 let's say. Atau 0 sampai A, B, C sampai Z. Kan banyak tuh, itu kuantum. Itu kuantum. Nah, mungkin richness-nya representatif itu lebih kaya representasinya daripada kejadian dunia nyata. Atau bahkan sekarang ada kejadian dunia nyata yang setiap ada kejadian dunia nyata kita bisa representasikan jadi model digital 01. Nanti yang lebih kompleks lagi, lebih dari 01. Ya itu kita sebut kuantum. Nah, pemahaman saya semakin banyak variabel atau representasi, semakin kaya yang bisa kita representasikan. Nah, kita bisa lihat nanti kita bisa buat punya komputer yang lebih cepat, lebih efisien. Mungkin juga AI jadi lebih canggih lagi. Room for improvementnya jauh lebih besar. Gitu ya. Nah, nanti tapi hardware-nya lebih dahsyat lagi berarti ya. Hardware-nya jelas lebih dahsyat ya. Tapi yang bisa kita lihat itu akan jadi lebih efisien. Kalau lebih efisien, AI-nya dengan sedikit colekan aja udah canggih banget. Sekarang mau bikin ChatGPT trainingnya kalau kita bikin ya model bahasa ya untuk sentiment analysis bisa sehari, bisa berjam-jam. Itu mah langsung masuk. Jadi kalau Mas Meldi punya perilaku dimodelkan, dimasukin di training tuh supaya dia mengenali Mas Meldi, mungkin 1 detik udah selesai. Saya udah tahu Mas Meldi itu maunya apa. Jadi kalau kita analisis behavior orang, perilaku atau secara psikologi itu cepat kali ya? Cepat. Nah sekarang masih big problem karena representasi dari perilaku Mas Meldi itu apa yang harus saya ambil? Orang psikolog aja masih bingung mananya. Mana yang mau dipotret? Gitu. Apakah empirik perlakuan? Apakah personality yang ngukurnya itu? Atau yang givennya gimana orangnya? Given kan personality kan. Personality kan ngukurnya nggak bisa sekali, harus under different stress gitu kan. Kelakuan dia ketahuan aslinya kalau udah stres gitu kan. Kan gitu kan. Nah itu hal-hal yang bakal nanti membuat manusia itu bisa dihitung, bisa ditebak. Nah, saya cerita sama Mas Saiful Akbar kemarin itu. Jadi yang repot tuh sebenarnya dia bilang informatik, dia bilang ya. Informatik itu kurikulumnya harus dirubah. Iya, betul. Kadang-kadang per 6 bulan ngerubahnya karena gila katanya. Setuju. Sekarang aja udah ketinggalan. Ini kurikulum kacau itu informatik. Karena di pendidikan di Indonesia sendiri, kurikulum itu kan nggak bisa cepet rubahnya. Harus rapat dulu apa itu. Lama. Belum nanti asosiasinya, belum nanti yang setujunya. Itu mau masukin mata kuliah baru prosesnya lama. Contohnya saya mau bikin kuliah blockchain aja, itu saya 1,5 tahun tuh. Sekarang blockchain-nya udah banyak. Ini baru mau diajarin yang awal. Aduh, apalagi tempatnya Pak Saiful yang informatik banget. Apalagi deep learning, apalagi language model kayak ChatGPT ini. Wah, mahasiswa harus tahu cara buat gini. Tapi dia bilang ada sebenarnya informatik itu yang dasar-dasar semuanya dari dulu ya itu. Itu aja. Itu aja. Dari tahun-tahun berapa gitu ya. Basis data. Dari zamannya Prancis, zamannya mulai dari Prancis, itu juga tuh harus diajarin. Tapi yang kosininya ya kayak matrik ruang vektor kan orang informatika juga harus tahu. Harus tahu gitu. Ini ChatGPT itu basisnya teks Mas ya? ChatGPT teks. Ya. Teks. Namanya itu gini, ChatGPT itu namanya language model. Oke. NPL ya. Large language model. Artinya proses kerjanya adalah kita kumpulkan
teks dataset ya. Dataset besar seluruh dunia, teks ya. Dimasukin. Kemudian dia pakai mekanisme namanya attention ya. Self attention lah pokoknya. Dia mengcompute konteks dari setiap teks. Karena misalkan saya pergi, itu bisa konteksnya saya pergi makan, pergi ke pasar, pergi ke sekolah ya. Itu semua dihitung probabilitasnya yang mana. Nah, nanti dia akan menebak si ChatGPT itu next-nya itu apa gitu ya. Nah, misalkan sekarang Mas bikin nanya ChatGPT, apa use case dari ChatGPT? Dia jawab kan. Saya nanya ke dia, jawabannya beda, Mas. Jadi nggak harus sama. Oh iya. Beda kenapa? Jadi kalau misalnya 2 laptop nih, ini yang nanya beda dia. Beda. Walaupun pertanyaan sama. Pertanyaan sama. Jadi cara ngerjain dia beda. Jadi pertama misalkan use case pertama adalah chatbot, dia bilang gitu di komputer satu. Komputer satunya adalah customer service, which is all the same. Yang satunya ngomongin chatbot, spesifik customer service. Yang satunya customer service yang lebih besar lagi, karena customer service bisa email, bisa apa-apa. Di bawahnya beda-beda lagi. Jadi setiap kali kita nanya, setiap kali kita review, beda. Nah itu kita seperti ngomong sama manusia. Dua-duanya nggak salah, Mas. Nah kalau model finite element ya, misalnya finite elementnya kita kasih kursi nih, kasih beban di atasnya. Itu kan keluar tuh. Ya, bebannya, stresnya berapa? Berapa? Bisa nggak suatu model dengan persamaan kalkulus itu keluar? Coding aja keluar. Kita minta coding keluar. Apalagi formulasi yang udah established kayak finite element kan udah lama. Udah lama banget. Oh iya. Tahun 90-an udah ada. Iya, coba tanya itu finite element. Saya kasih beban berapa di atas suatu permukaan berapa ininya. Dia bisa jawab. Bisa jawab. Soal cerita jawab. Yang aritmatika, yang matematika dasar gitu jawab. Gak dasar, yang advance juga jawab. Pakai angka kita masuk. Pakai angka, pakai cerita. Dan satu hal yang menarik dari ChatGPT itu adalah namanya prompt, ya. Oke. Promptnya itu kita punya freedom. Jadi gak harus strukturnya kayak gitu. Zaman dulu kalau kasih komen kan, ingat gak? Zaman harus gini, salah titik, salah koma, gak jalan. Sintaks. Nah, itu namanya prompt engineering. Jadi kita kasih prompt apapun juga, dia ngerti maknanya. Mas Meldi punya perhitungan finite element, punya dimasukin aja. Nanti dia akan jawab. Kalau salah jawabnya, tinggal ganti aja. Atau cari alternatif jawabannya. Ngitung perkalian matrik. Saya punya matrik 3x3. Ngitung dia. Strukturnya terserah mau apa. Baris pertama gini, baris kedua mulai dari kolom dulu juga dia boleh. Ngitung. OR simplex itu ngitung nggak? OR operation reset metode simplex misalnya. Simplex ya. Terus ngitung nggak itu? Ya tergantung, kasih angkanya nggak? Kasih angka misalnya? Kasih angka, ngitung. Wah gila. Regresi ya. Ngitung, semuanya ngitung. Jadi asal nulisnya bener ya. Asal kita sendiri orang baca itu bisa mana titik, mana koma, mana angka, mana variabel, ya. Masukin, suruh dia ngitung, bisa. Oke. Ini luar biasa. Luar biasa. Jadi ya itu masih dalam tataran ya tadi pendidikan ya. Nah untuk sektor-sektor misalnya ngebantu nelayan bisa nggak tuh? Oke, nelayan ya. Jadi sebenarnya navigasi bisa masuk nggak itu? Navigasi kan informasinya itu posisi dynamic ya. Ya dynamic itu mungkin agak susah ya. Karena kan dia itu belajar dari knowledge yang sudah lama ya, sampai September 2021. Kecuali nggak ada perubahan iklim lah. Misalkan bulan Januari itu anginnya selalu begini gitu ya. Jadi berdasarkan knowledge, Anda bisa berlayar sekarang dapat ikan. Sebenarnya itu kan knowledge yang dulu. Yang knowledge yang sebelum September 2021. Itu masih bisa ya? Masih bisa. Tapi kalau untuk real time ya sebaiknya pakai yang real time aja. Gitu. Saya kan pergerakan awan gitu ya untuk ramalan cuaca gitu-gitu. Tapi dia datanya teks ya, jadi nggak bisa ya? Bisa kalau misalkan jadi dia bukan untuk prediksi. Untuk prediksi. Oke, dia nggak bisa prediksi. Dia untuk generate idea ya. Dan knowledge ya. Itu aja sih dia. Artinya itu adalah sebuah data masa lalu. Nah, dia bisa
cek Betul, nih. betul. Tapi dia forecasting nggak bisa. Ya, betul, dia nggak bisa forecasting. Dan kadang-kadang dia dia pede banget. Gitu. Siapa Andri Alamsyah? Andri Alamsyah adalah dosen, bener ya? Dosen UI katanya. Oh iya. Jadi mungkin dia baca salah gitu ya. Ada Andri Karena Alamsyah itu banyak sekali nama Bukan, orang. bener saya pernah ya. Andri Alamsyah pernah ikut workshop di UI gitu loh. Itu yang dimakan sama dia. Iya, padahal kan saya sebenarnya banyak kan Telkom harusnya kan. Ya, itu dia saking kreatifnya gitu. Jadi emang nggak bisa trust ini ya. 100% lah. Nah, nanti kompetisinya ini kan dunia nih ya, ya worldwide. Jadi Indonesia pakai ini gimana nih ininya? Kita mengambil benefit dari situnya. Ya. Ya sebenarnya kalau saya sih ngerasa kan selama ini gini, kenapa orang tuh bisa maju ini nggak maju? Ada informasi yang disembunyiin gitu. Betul, ya kan? Betul. Ya kan? Amerika kan nggak buka, nggak semua informasi dibuka. Apalagi Jepang, teknologi informasi nggak dibuka. Nah kalau ini bisa ngebuka semua, ya. Tapi apapun ya, buka apa nggak buka, yang paling kaya ya ChatGPT-nya, OpenAI. Bukan negaranya. karena kan eranya kita sebelum sekarang kan eranya Google. Google itu paling kaya. 2 triliun dolar revenue-nya. Lebih besar dari revenue-nya negara-negara di Eropa lah. Nah, sekarang Google itu turun. Coba 1,1 hampir 900 million dolar. Turun gara-gara ChatGPT keluar. Oke. Jadi apa artinya? Itu masih sentimen kali. Bukan, memang orang melihat way of life ya. Bukan way of getting information, and walk around and creativity itu lebih representatif di ChatGPT. Oke. Ya. Saya bisa cerita. Kalau Google kan masih 1 2 3 banyak gitu ya. Misalkan Mas Meldi bidangnya apa? Finite element ya atau apa? Saya engineering management. Saya Mas Meldi bingung aja. Lagi ngapain ya. Coba cari dong ide apa sih engineering management, dia akan tulis. Kalau ada 1 sampai 10 gitu ya. Coba jelaskan sih nomor 5 gitu. Nomor 5 itu apa sih, topik apa aja. Terus siapa yang bilang itu? Oh, paper ini metodologinya gimana? Oh iya. Ya, metodologinya sound nggak? Robust nggak? Jawab sama dia. Jadi gimana? Jadi lebih agile ya. Iya. Lebih tangkas dibandingin Google. Iya. Kalau Google kita satu-satu. Kita namanya kalau dulu ya saya kuliah PhD itu hampir seminggu 100 paper. Saya kebayang ya. Ini udah nggak bisa ini. Ini langsung gini aja. Coba 100 paper Anda review. Coba reviewin paper 1, paper 2. Saya lihat dengan waktu gak nyampe sehari, saya dari 100 itu saya udah lihat saya cuma butuh 20 dari situ. Review paper kan kita berbayar ya. Ada yang berbayar. Maksudnya gini. Tapi dia bisa ngambil dataset itu juga. Yang terbuka harusnya. Oh, yang terbuka. Artinya gini, bukan masalah bayar berbayar. Untuk membaca satu paper itu gak cukup 1 hari. Ya. Nah, dengan ini cuman 1 detik udah keluar hasilnya. Enggak, maksud saya ChatGPT bisa masuk ke situ. Oh, enggak bisa. Enggak bisa kan? Jadi kan biasanya saintis ya yang ingin publish itu ada paper yang berbayar, ada versi preprintnya di arsip. Arsip ini free. Oh, itu yang diakses mana? Diakses semuanya, isinya apa aja, metodenya apa aja. Jadi kan orang PhD nggak perlu lagi 5 tahun gitu. Mungkin akan semakin cepat lagi karena proses kurasi segala macam itu jauh ya. Nah, bisa 6 bulan nih PhD ini. PhD 6 bulan. Jadi tadi kita bisa ada ide. Jadi orang menangkap baik. Jadi sekarang yang berkuasa balik lagi ya. Dan berkuasa ya kan ini sebenarnya hegemoninya rebutan power of information ya. Jadi ChatGPT ini perang lawan Google lah. Dia paling menjanjikan sekarang. Tapi Google juga nggak tinggal diam, dia akan ngeluarin juga yang sama. Nah kalau buat kita apa? Yang nggak ada masalah apa-apa, kita juga nggak dapat apa-apa gitu. Terus terang kita nggak dapat apa-apa. Cuman ya informasi jadi lebih terbuka, orang jadi banyak informasi gitu aja. Misalnya saya mau bikin sebuah pesawat, misalnya pesawat terbang dengan bahan apa? Dengan
jenis pesawatnya ini. Bebannya berapa, untuk orang berapa, mesinnya berapa, apa ininya, materialnya atau apa gitu. Gimana? Keluar itu perlu dicoba itu. Itu kalau ada paper yang membahas itu keluar deh pasti ya. Iya, kalau ada informasi atau paper atau textbook yang menceritakan itu dan masuk ke dalam dataset dia bisa itu keluar ya. Kalau beli mobil juga bisa kali. Saya punya uang sekian. Oh iya jelas itu bisa. Itu bisa banget. Ini paling baru kemarin. Saya ke Bali, pengen mau lihat pantai saja, tapi duitnya nggak habis 2 juta. Bikin sama dia. Hari ke-1 kemana, hari kedua kemana. Bikin. Oh iya? Itu gampang Mas kalau itu. Berarti dari orang awam sampai ilmuwan tuh make berarti ya? Iya. Luar biasa. Disrupsi kan? Disrupsinya luar biasa. Sebenarnya tokohnya siapa? Jadi ini kolaborasi juga ya. Jadi nggak satu orang dua orang. Jadi ada namanya ada 2 orang, saya lupa namanya. Dia memang membuat namanya perusahaan OpenAI. Tapi kan dia diambil Microsoft. OpenAI salah satu ownernya Elon Musk kan. Dimasukin ke Microsoft, dibeli Microsoft, sama Microsoft mau di-embed ke browsernya dia namanya Edge. Jadi yang terjadi sekarang, saya aja sudah install Edge. Saya udah pakai produk-produk Microsoft. Kampus kita pindah dari Google ke Microsoft kan? Hampir semua pindah ke Microsoft. Karena memang berarti ide kampus dari Mas Andri nih kayaknya. Enggak. Tapi memang tuntutannya ya. Bing ya, namanya Bing ya. Microsoft Search-nya Bing nanti. Kalau nanti Mas Meldi install Microsoft Edge, ada Bing Search Engine, ada satu fitur namanya chat. Mas Meldi tanya aja di situ. Gak usah pakai ChatGPT. Chat itu sama ChatGPT engine-nya sama. Oke. Di situ nanti ada referensinya, juga ada paper mana, cari apa-apa ada referensi. Bentuknya chatting. Jadi chat itu secara fundamental membedakan kita dengan research. Beda ya. Kalau search itu kita cari, cari, ketemu, Kalau chat apa? Kita nanya. Nah, istilah sederhana chat sama search itu ternyata orang lebih suka chat karena chat itu natural. Gitu. Jadi yang dikembangkan oleh si search engine-nya Bing itu adalah chat ini yang berdasarkan engine-nya ChatGPT gitu Mas. Jadi kita akan lihat nanti beberapa bulan ke depan banyak orang akan migrasi ke Bing dan Edge. Nah ini revolusinya ya. Gimana dengan struktur tenaga kerja? Gimana dengan Oke. Jadi saya sering webinar ditanyain orang, Pak, nanti orang tergantikan oleh mesin, balik lah ya. Nah ini ada dua hal ya. Yang pertama, kalau kita masih berlandaskan padat karya, gawat kita. Ya, kita harus pakai kapital. Makanya digital ekonomi Indonesia, saya pernah cerita namanya demografi Indonesia, di mana kalau semua anak muda yang sekarang masih kuliah kan usia 20-an, belum kerja, ini nggak akan cukup itu kantor-kantor itu, bahkan manufaktur nggak cukup, apalagi pekerja sekarang pinter-pinter, lulusan kuliah gitu ya, nggak akan masuk ke pabrik-pabrik. Yang masuk pabrik ya oke lah, mungkin yang nggak lulus kuliah, dia akan di pabrik gitu ya, atau apa ya. Tapi kan ini sisanya banyak nih yang nggak tertampung oleh industri. Nah jadi yang terjadi adalah ya orang-orang ini kalau saya lihat mereka mulai bergerak ke entrepreneurship, digital ekonomi. Nah, salah satunya ya tadi kita gunakan ChatGPT untuk bikin produk-produk baru. Karena turunannya itu banyak, ada text to image, ada text to voice, ada voice to text kayak gini ya. Kita wawancara udah ada hasilnya teksnya gitu. Dan menurut saya sih banyak sekali recommender sistem. Kalau dulu recommender sistem itu susah, sekarang sudah affordable, semua orang bisa akses gitu ya. Jadi kalau kita nggak step up ke sana, ya kita akan disastrous ya, akan bencana. Orang nggak tahu mau ngapain, nunggu-nunggu di hire gitu kan. Nah itu menurut saya sih malah jadi peluang kalau gini, karena alatnya ada gitu ya. Ya gitu Mas. Terima kasih. Siap. Mas Andri, luar biasa nih. ChatGPT and AI ini
membuka banyak hal ya, Iya. dan juga menutup banyak hal juga. Enggak lah. Jadi orang itu bergeser, Mas. Jadi ya zaman dulu juga orang itu bergeser kan. Geser, ya. Zaman pertanian. Bemo udah nggak ada Oh, kan? iya, kan orang juga terima. Jadi kita mau nggak mau memang digeser. Kalau kita nggak mau digeser ya itu kita tertutup gitu ya. Iya, Nah, iya. Kita digeser lah. Ya, Yang penting kita harus edukasi sekitar kita bahwa kita harus menyesuaikan diri lah dengan kondisi saat ini. Ya. Gitu Mas, mangga. Ya. Sahabat OMB, itulah obrolan kita ChatGPT dan AI bersama Mas Andri ya. Mas Andri terima kasih banget nih. Ya, sama-sama Mas Feldi. Terima kasih, senang Ini kalau kita belum bahas yang bisnis yang macam-macam ya, yang santai, apa yang nanti next time. yang lain-lain gitu. Sahabat OMB, inilah Dr. Andri Alamsyah. Terima kasih.